untuk muslimah NU, para ibu-ibu. Ayat ini membuktikan alim ulama, para kiai, satu ayat diberikan oleh Allah. Surat 4 An-Nisa ayat 9. Saya tak berdiriin, saya tak bacain. Surat 4 ayat 9. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Takut nggak ibu dengan Allah? Takut nggak dengan Allah? Bapak takut nggak dengan Allah? Pak Camat takut nggak dengan Allah? Pak Dokter Dedi takut dengan Allah? Takut ya. Saya juga takut. Ya, apalagi ulama kiai karena tahu hukumnya takut dengan Allah. Apa yang menyebabkan hendaklah kamu takut kepada Allah? Ya, hendaklah kamu takut kepada Allah. Wa yakhshal ladzina la taraku. Coba dibaca. Saya baca Arabnya coba. Saya coba. Coba baca. Hendaklah takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Terus Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah. Terus yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Terus Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Terus Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. sholat kita, puasa kita, kalau ada di kampung Anda ini masih ada sabu-sabu idola, tidak ada pengajian sama sekali CBA. Budak-budak kecil masih lemah, masa tidak berjalan. Tak takut dengan Allah. Mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia camat, mau dia dokter sekalipun, khususnya ketua muslim. Beritahu Pak Camat, takut tak dengan Allah? Ya kan? Coba diprogramkan anak kecil itu. Orang yang takut, hendaklah mereka takut dengan Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi lemah. Kita tidak tahu 20 tahun kemudian desa Anda menjadi apa. Ada satu desa yang saya keliling 7% narkoba. Apa? Narkoba. Apa? Siapa yang diserahkan? Siapa yang diserahkan? Siapa yang diserahkan? Ketua muslim. Dia rajin sholatnya, puasa Senin Kemis jalan. Ya. Umroh tiap tahun makin banyak duit. Tapi di desa ini masih ada anak kecil kekurangan. Lemah di siapa? Dua, ya kan? Orang yang takut dengan Allah kekhawatiran anak-anak yang lemah. Lemah apa? Satu, lemah fisik, kurang gizi. Ketika kurang gizi, kurang vitamin, dipikirin Pak Camat, Pak Dokter, akan timbul generasi idiot. Kenapa? Anak-anak yang sudah makannya terjamin itu lemah secara fisik. Yang kedua, lemah dalam akhlak, tingkah laku. Kenapa akhlaknya menjadi kurang? Tidak ganti pengajian TPA. Anaknya cerdas, ngomong Inggrisnya cek, matematika cerdas. Akhlak spiritualnya tidak ada. Di mana pelajaran taklim wa muta'alimnya? Belajar tarbiyah wa taklim wa muta'alim tidak harus di pondok pesantren, tapi ajarkan ibu-ibu untuk mengajarkan para ustaz, para kiai belajar ilmu taklim wa aus ke pondok. Nggak ustaz dari pondok, ajarkan ibu-ibu bagaimana taklim wa muta'alim. Jangan di umat fikih. Tingkatkan ibadah kita agar ibu-ibu ini bagaimana mendidik anak yang benar. Gaya berpesantren tapi kelas rumahan. Jadilah anak aku nak masuk ke pondok baik. Terlalu jauh. Mulailah pendidikan dimulai dari rumah. Bawa ilmu ke pesantren.
Taklim wa muta'alim diajarkan melalui ibu bapaknya. Harus diadakan, jangan sebutan NU, terus majelis-majelisnya yang lain. Ibu harus belajar 2 kitab yang ada di NU. Apa? 1 baca Alkitab Al-Hikam, yang 2 kitab Ihya Ulumuddin. Tak 2 kitab terbaca, gak akan tahu tentang hakikat makna ibadah. Bu, muslimah diajar enggak kitab Al-Hikam? Kitab Al-Hikam sudah belajar belum? Kitab Ihya Ulumuddin dibelajar belum? Di ayat ini berarti tanggung jawab ibu muslimah berat nggak tentang ayat ini? Yang didik anak-anak di rumah siapa? Ibu-ibu. Makanya nggak ada surat papa, yang ada surat An-Nisa. Jangan ini, Be. Jangan kau dengar rengot. Yang ada surat ibu. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau kau mau contoh tentang keimanan ibu, ibu siapa ibu yang dicontoh? Isi Nabi? Bukan. Isinya Firaun. Aisyah. Aisyah. Itu dalam ketahuan. Tapi kalau mau contoh isi luar biasa, ada perempuan percontohan di dalam Al-Quran. 1, isinya Firaun dan tauhid. Yang kedua, isinya Maryam, ditulis dalam Al-Quran. Yang ketiga, Khadijah. Apa? Bukan tidak Isa, Khadijah. Yang keempat, Fatimah. Nah, saya mau kupas Khadijah saja. Khadijah. Kenapa Mbah Maimun mengidolakan Khadijah daripada Nabi Muhammad? Ayo, yang muslim angkat tangan. Almarhum Kiai Maimun Zubair, ya. Gurunya yainya Gus Baha. Dia lebih mengidolakan bukan Nabi Muhammad. Ternyata setiap dia membaca selawat dan nahliyah, dia nangis. Yang diingatnya apa? Khadijah. Bahkan cita-cita dia kalau dia pengen mati, pengen di samping kuburan Khadijah. Dia kepingin seperti itu. Ternyata kebenaran, dia mati di samping dikuburkan Ummul Mukminin Khadijah. Ada apa dengan Khadijah? Ayo, nih, kenapa Mbah Maimun mengidolakan ide Khadijah Ummul Mukminin? Karena di Khadijah ada sesuatu yang tidak ada dalam perempuan-perempuan sebelumnya. Muhammad berdakwah 23 tahun, pakai duit siapa, Bu? Jawab. Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, pakai duit siapa? Khadijah. Khadijah adalah perempuan kaya dari keturunan kepala kafir Quraisy. Bapaknya adalah ketua Quraisy, sultan. Dan anak satu-satunya Khadijah. Khadijah belumnya sudah berduit. Kawin pertama meninggal, lakinya berduit, kaya lagi. Kawin lagi yang kedua, orang kaya juga berduit. Kenapa Allah matikan 2 kali suaminya? Untuk bantu Nabi Muhammad. Khadijah nikah dengan Nabi Muhammad, umur Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Jangan dipikir Nabi Muhammad Khadijah yang galak dengan Nabi Muhammad, bukan. Atau Mbak Maimun, bukan. Karena Khadijah sudah trauma, nikah 2 kali, meninggal terus. Maka dia nggak mau bercinta lagi. Ya kan? Nah, ketika Rasulullah Muhammad mengajukan lamaran, dia mikir-mikir, Muhammad mau ngawal saya. Ya kan? Maka dia terima. Ketakutan, dia takut mati ketika. Ya kan? Nabi Muhammad yang melamar dengan Khadijah alaihi. Setelah mereka menikah,
Nabi Muhammad mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Umur Khadijah berapa ketika itu? Kalau dia 25, 40, berarti sekitar itu 20 tahun saja ya? 55. Berarti umur Nabi Muhammad 40 tahun, umur Khadijah berapa? 55 tahun. Ya kan? Nabi Muhammad dipesan orang yang pertama kali yang mengetahui tentang Rasulullah Muhammad sebagai Rasul itu Khadijah. Kenapa Khadijah lebih tahu daripada Muhammad? Bahkan Muhammad tidak percaya bahwa dia utusan Allah. Kenapa? Karena Khadijah adalah penginjil, pamannya Nobel adalah pendeta. Di dalam Injil diceritakan bahwa Nabi Ahmad bin Abdullah bakal jadi pengganti Isa, surat 61 ayat 6. Ini ceritanya. Jadi Khadijah itu menguasai kitab Injil karena pamannya adalah seorang pendeta Nobel namanya. Coba buka 61 ayat 6. Ya kan? Coba baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh semangat Bu, aku cerita ibu karena mayoritas ibu semua nih. Ya kan? Oh semangat. Jadi kamu harus bangga. Terus Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Isa putra Maryam kata, Hai Bani Israel, wa isqala Isa ibn Maryam ya bunayya ya Bani Israel. Terus ya Bani Israel, ya kan? Terus sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, inni rasulun alaikum. Terus membenarkan kitab yang turun sebelumku, musaddiqan lima yadai. Terus yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. wa Taurat wa mubashiruna bil rasul wa ya'ti min abdi ismu Ahmad. Ditulis dalam Quran. Dari Nabi Muhammad itu nama pemberian orang tuanya ismuhu Ahmad. Jadi Muhammad apa? Maka ada istilah Nur Muhammad. Ahmad dengan Nur Muhammad beda. Nanti kapan-kapan tinggikan pengajian. Karena Nur Muhammad itu lebih tua. Bahkan sebelum alam semesta ada, Nur Muhammad sudah ada. Ini kan bahasnya. Ya kan? Bukan sekarang, kilo ya. Jadi ada penamaan dari orang tua, ada penamaan titel dari Tuhan. Contoh, Pak Caman namanya Muhammad Andri. Muhammad Andri. Julukannya ada kan? Julukan masyarakat kan ada berikan cacan, mau kemudian contoh apa? Raden apa? Apa namanya? Raden Beb, Ajeng. 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 Raden Ajeng. Bibit Peliung. Nah, itu kan seperti itu. Jadi di Kumring itu julukan Sunan Gunung Jati itu julukan. Nama dia Syarif Hidayatullah, dijulukin namanya Wali Sunan Gunung Jati. Raden Said dijuluk ketika itu namanya Sunan Kalijaga. Ketika dia berdakwah ke Malaya disebut Syekh Malaya. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ketika dia belajar bertasamuh di Gunung Jati maka dapat gelar Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Di komplek ada nama dusun Gunung Jati. Ada nggak? Jangan-jangan Sunan Gunung Jati sini loh. Hah? Murid Jangan-jangan. cucunya. Jangan-jangan. Karena anak cucunya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah salah satu dia ada namanya di tulang bawah namanya Pagar Dewa. Pagar Dewa daerah ini dekat namanya Syarif. Nanti tak kok ustaznya sejarah kuasai kembali lagi. Jadi namanya Muhammad itu Ismu Ahmad. Nabi Isa tahu, Khadijah tahu bahwa si Ahmad bin Abdullah setelah dia masuk Gua Hiro 3 kali kejadian aneh. Timbul wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bercerita kepada Nabi Muhammad, kepada Khadijah, isinya, "Wah, saya tuh bingung. Kok bisa ngomong sendiri? Saya ketemu dua." Nah, itu kan
saya sudah curiga dengan kamu Nabi Muhammad, kata Khadijah. Kamu ini utusan Tuhan. Saya lagi nyari si Ahmad ini siapa di dalam kitab Injil. Maka orang yang pertama kali seorang perempuan yang mengakui tentang kerasulan Muhammad, Khadijah. Hati-hati, mak lagi. Apa? Ibu lagi. Khadijah. Jadi orang yang pertama kali seorang perempuan, orang yang mengakui tentang Ahmad bin Abdullah Muhammad sebagai orang yang pertama aslam bersaksi sebagai Rasul itu Khadijah. Maka Khadijah menghabiskan hartanya sampai di air hidupnya. Bahkan ketika air hidupnya tak ada kain kapan pun. Ketika Khadijah cerita kepada Fatimah, wahai anakku, kau sampaikan kepada ayahmu itu, kalau saya mati, saya minta bekas apa yang dipakai oleh Rasulullah sumpahnya tutupin. Kenapa? Karena pakaian Khadijah lubang-lubangnya sudah banyak. Seorang kalau berat 3,5 Jakarta kayaknya, matinya tanpa punya kain untuk kafan. Inilah pengorbanan Khadijah. Kenapa Mbah Mahimun ketika berselawat dengan selawat Maria dia nangis karena dia ingin Khadijah pakai perban. Nabi Muhammad tidak akan bisa berjuang menyebarkan Quran sampai ke Indonesia ini kalau tanpa tangannya Khadijah. Sampai di akhir Khadijah kain kapan, maka Fatimah bilang kepada Rasulullah, wahai ayah, ibunda pesan kalau dia mati nanti kain kapannya dari apa yang dipakai oleh Rasulullah setiap jihad. Apa jawaban Rasulullah kepada Fatimah? Fatimah, kau sampaikan kepada ibundamu, jangankan kain surban dari surban itu, bahkan ketika dari perang antara surga dan neraka, kata Rasulullah, aku menjadi tulang rusuknya untuk dia jalan di situ. Balasan Nabi Muhammad, kenapa wahai ayah? Tanpa ibumu saya tidak akan bersiar dengan Quran. Maka ketika Khadijah wafat disebut namanya Yaumul Marhamah, hari kesedihan Rasulullah, dan setahun Rasulullah menangis. Kenapa dia poligami? Rasulullah tidak pernah berpoligami setelah Khadijah ada. Karena Rasulullah berpoligami untuk mencari Khadijah yang lain, tapi tak didapatkan sedikit pun. Isi tua itu tetaplah bagus, walaupun lagi kita kawin yang 3-4 masih tetap bagus yang tua. Kenapa? Karena tua itu tahu. Maka Nabi Muhammad kawin banyak-banyak sebenarnya bukan urusan bawa perut, tapi mencari seorang perempuan pengganti Khadijah. Maka Khadijah disebut Yaumul Marhamah.